Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun saat ini Anda berada, kembali kita di sini akan menganalisa dari akun-akun orang-orang kafir ya, yang melakukan aksi di mana dia di sini mencoba untuk biasalah dia untuk memperkenalkan ajaran dia terhadap, kalau dari video ini kita lihat dari orang muslim. Mari kita simak saja nanti apa yang akan hikmahnya yang bisa kita ambil, kita petik pelajaran dari misi-misi orang-orang di luar Islam yang mencoba untuk mengotak-ngatik dalam Islam itu sendiri. Mari kita simak dulu ya. Oke. Amal nih, banyak amal nih. Masuk surga. Sekarang kan surga harus suci. Halo. Kalau belum Kan, suci, kan sekarang amal tadi walaupun dia banyak, dia nggak bisa buang dosa. Ya, berarti makan dulu, dihisap dulu. Dihisap dulu, masuk neraka dulu. Iya, ya. Semuanya berarti masuk neraka dulu. Semuanya. Masuk neraka dulu kan? Kiai apa siapapun masuk neraka dulu. Harus masuk surga. Malaikat, nabi. Iya. Tahu kita ya. Nabi pun pasti ada dosa dong. Masih. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Rizuli Lubis. Sebelum kita melihat tayangan video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sebanyak orang, menjadi berkat. Anda sudah mendukung pelayanan, bahkan Anda sudah melayani Tuhan ketika Anda membagikan video ini. Saksikan video ini. Saya akan melayani jiwa ini supaya dia boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Oke, saudaraku, tadi kita lihat dari argumen awal ya, di mana di sini ternyata orang-orang kafir yang di sini adalah oknum pendeta mencoba untuk memperkenalkan ajaran dia kepada orang lain. Ya, tentunya bisa orang muslim atau agama-agama yang lain. Nah, di sini kita harus menarik pelajaran atau mengambil hal-hal apa saja yang perlu kita waspadai terhadap diri kita, keluarga kita, maupun lingkungan kita. Artinya di sini bagaimana kita tentunya untuk menyelamatkan keluarga kita apabila terjadi hal-hal yang seperti ini menimpa mereka gitu. Memang para misionaris itu tidak bisa disalahkan juga dia, karena dia berkata dengan sopan, dengan tutur kata yang lemah lembut, akan tetapi itu penuh dengan penggiringan sesuatu ajaran gitu. Nah, oleh karena itu inilah gunanya kita untuk memperkuat ilmu tauhid, namanya di dalam Islam itu. Mari perkuat ilmu tauhid, ilmu untuk menguatkan ini. Tentunya kembali kita belajar, membeli atau mengakses yang berkenaan dengan ketauhidan. Apabila dalam rangka atau dalam keluarga kita belum kuatnya ilmu tauhid, belum berpengetahuannya tentang ilmu tauhid dalam ajaran Islam itu sendiri. Mari kita simak ya apa yang ingin mereka sampaikan ini. Oke, saya akan turun. Sebentar ya, ada mobil. Oke. Duit. Bu, jeruk apa ini? Hah? Jeruk apa? Jeruk madu. Nggak agak jaga jarak ini. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya,
cara para misionaris itu memperkenalkan ajaran agama dia. Kita tidak tahu apakah ibu yang berkerudung itu seolah beragama Muslim atau apapun namanya, yang jelas itu seolah-olah beragama Islam atau memang Islam. Tapi yang jelas di sini kita bisa ambil petik pelajaran kepada kaum muslimin untuk harus mempersiapkan diri, setidaknya membentengi diri apabila adanya orang-orang yang mencoba untuk mempengaruhi diri Anda atau mempengaruhi ajaran Islam itu sendiri. Mari kita simak ya apa yang ingin mereka coba untuk tampilkan atau garis bawahi mengenai ajaran Islam itu sendiri. Oke. Apa? Berapa? 18 apa? 1.000 kilo 18.000. Oh, manis nggak? Icip nggak apa-apa. Icip ya. Ada 2. Wakambas mana Wakambas? Masih jauh. Berapa jauh lagi? Parah. Berapa jauh lagi? Hah? Ya ada berapa jam ya? Paling 2 jaman. Kira-kira itu. Oh 2 jam. Kira-kira Pak. Ya Bapak kalau cepat naik mobilnya ya cepat sampai. Masih lama Pak. Oh. Ini barusan metro itu kan Jepara. Oh gitu. Katanya tadi dari Bandar Lampung katanya cuma berapa lama gitu? Cuma lama Jepara lagi Jepara kok. Oh. Kan Bapak baru sampai metro aja belum. Nanti masuk tol lagi? Hah? Masuk ya, metro? Kalau sana nggak masuk tol. Iya. Ya itulah, kalau kita nggak ada yang nuntun hidup itu jadi gitu kan. Coba kalau dituntun kan? Ya kalau nggak pernah ke sana nggak tuntun ya nggak. Nah, coba lihat. Di sini kita sudah bisa lihat mulainya terjadi penggiringan yang ditampilkan oleh para misionaris ini. Sebenarnya nggak ada masalah sih, cuman kita perlu tahu juga bagaimana caranya mereka untuk mencoba untuk memperkenalkan ajaran mereka. Dalam hal ini kita bisa simak. Ini mulai dia besar untuk mencoba untuk menggiring opini dalam bercakap-cakap atau berbincang-bincang dengan orang yang dia coba untuk bicarakan tentang agama itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Iya, susah, makanya harus tanya-tanya orang. Jadi kalau kita juga mau apa, kan saya pernah itu ke Malang ya, ketemu anak-anak. Iya, ketemu anak itu masih SD. Saya tanya, kalau kau SD kemana? Ya saya SMP, kalau tamat SMP ya SMA, kalau tamat SMA ya saya kuliah, kalau kuliah ya nikah, kawin. Kalau udah kawin punya anak, kalau udah punya anak tua. Terus kalau udah tua ya bapak masih nggak tahu, pasti mati lah. Kalau udah mati kemana? Ya nggak tahu lah, ke surga tuh. Ya insya Allah ke neraka surga ya nggak tahu loh. Hidup nggak boleh insya Allah neraka surga, harus ada kepastian surga atau neraka gitu. Terus dia. Oke, di sini kita akan jawab dulu ya apa yang disampaikan oleh pendeta ini. Di sini pendeta ini mencoba untuk membuat buyar atau membuat pengertian insya Allah itu bercabang-cabang ketidakpastian gitu. Padahal dalam Islam insya Allah itu sebenarnya suatu kepastian hubungan dengan kemanusiaan. Akan tetapi untuk hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang karena yang berkuasa itu Allah, maka dikatakan insya Allah kalau Allah mengizinkan gitu. Tetapi untuk urusan kemanusiaan itu insya Allah adalah suatu bentuk kepastian. Jadi ada dua pemahaman maksudnya dalam Islam ini mengenai makna insya Allah. Jadi insya Allah itu di dalam Islam sebenarnya kepastian, makna kepastian dengan korelasi dengan urusan manusia. Akan tetapi makna insya Allah di sini bila dikorelasikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makna penyerahan diri, penyerahan hamba, bahwa memang Allah yang berkuasa segala sesuatu itu, bukan manusia yang menentukan gitu loh. Nah, inilah keistimewaannya ajaran Islam itu sendiri.
Karena ajaran Islam itu memang menyerahkan segala keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan Islam sebenarnya, daripada ajaran agama terjemahan ini yang mengaku-ngaku pasti, bahkan padahal Allah Subhanahu wa taala yang menentukan itu perbuatan di dunia ini. Artinya Allah semua. Nah, tetapi oknum yang agama terjemahan ini mencoba memastikan sesuatu yang melanggar hak Allah gitu loh. Apakah ini bagus ajaran agama begini gitu loh. Coba Anda renungkan. Dia berani memastikan sesuatu yang bukan hak dia, karena itu hak Allah. Segala sesuatu itu hak Allah. Tetapi oknum orang ini memastikan sesuatu yang bukan haknya. Apakah bagus ajaran seperti itu? Tentunya tidak. Nah, ini yang membuat orang berbondong-bondong masuk Islam. Karena dia melihat kelemahan dari ajaran ini, dia berani memastikan, tetapi melanggar hak Tuhan, melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Dari makna insya Allah aja sudah orang banyak masuk Islam. Karena insya Allah di dalam Islam itu memang benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam nggak berani ya mengambil hak Allah. Beda dengan ini, dengan oknum pendeta ini, dia berani mengambil hak Allah. Karena itu kan memastikan sesuatu kan belum tentu dia yang menjalankan, tapi karena Allah. Nah, itu. Tetapi dengan urusan manusia itu suatu kepastian kalau insya Allah itu artinya. Tetapi untuk urusan Allah itu adalah suatu penyerahan diri kepada Allah maknanya. Nah, itulah keistimewaannya Islam ya. Mari kita lanjut dulu ya. Kalau Bapak, saya yakin pasti surga. Masa bisa ke surga? Gimana ceritanya? Dia katakan gitu. Sekarang Ibu gimana coba? Ibu kalau sekarang dipanggil Tuhan nih, panggil Allah ini. Ibu, surga atau neraka? Ya pengennya surga, kan? Pengen surga? Iya kan, pengennya semua surga. Tapi tergantung berbuat amal ibadah kita toh. Sekarang gini ya. Sebelum saya beli ini ya, kebetulan ketemu Ibu ya. Sekarang kalau amal Ibu misalnya 50, dosanya amal 50 ya. Terus dosanya 100 gimana? Berat dosanya. Neraka atau surga? Neraka. Oke, sekarang kedua ya, keduanya gini. Amalnya 100, dosanya 50. Memang banyak amal. Kemana? Banyak amal. Iya, banyak amal. Banyak amal kemana? Tapi kalau ini apa namanya? Tadi kan kalau udah banyak dosa, iya, banyak amal. Nih banyak amal nih. Masuk surga. Sekarang kan surga harus suci. Kalau belum kan, suci, kan sekarang amal tadi walaupun dia banyak, dia nggak bisa buang dosa. Ya, berarti makan dulu, dihisap dulu. Dihisap dulu, masuk neraka dulu. Iya, iya. Oke. Nah, ini kesalahan pemahaman dari ibu ini. Sebenarnya kalau dalam Islam, apabila orang itu berat amal kebaikannya, maka dia sudah menutupin kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya itu sudah tertutupin dengan amal kebaikannya itu. Maka otomatis terhapus dosa-dosanya itu otomatis. Tidak perlu lagi dihukum di dalam neraka, karena di dalam Islam itu ada kalimat istighfar, bertaubat. Jadi apabila orang itu bertaubat, maka otomatis akan menjawab itu semua. Ini silahkan saya bacakan dulu ya, ayat Al-Qur'annya ini, surah Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 53 ya. Nah, kita bisa simak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Saya bacakan terjemahannya ya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini secara sumber jelas ya. Jadi apabila orang itu berat amal kebaikannya daripada dosanya, otomatis dosanya terhapus. Dosanya terhapus sendiri karena
dengan dia beristighfar, bertobat, maka akan muncul kebaikan-kebaikannya semua gitu. Ya, di sini sudah terjawab sebenarnya dari apa yang dimasalahkan oleh misionaris ini gitu. Jadi nggak ada masalah, nggak ada hal-hal yang perlu disangkal lagi, karena Allah itu maha pengampun. Nah, ini sudah Allah maha pengampun lagi maha penyayang, tinggal bertobat, membaca istighfar, itu sudah hilang dosa-dosa. Jadi tidak perlu ada hal apapun. Mari kita simak kembali ya. Tapi masuk neraka dulu semuanya. Masuk neraka dulu kan? Kiai apa siapapun masuk neraka dulu. Nggak harus masuk surga. Kecuali malaikat, nabi. Iya. Tahu kita ya. Nabi pun pasti ada dosa dong. Masih. Terus Pokoknya semua dihisap lah, Pak. dihisap. Lah dihisapkan menurut saya tuh. Tapi kan kalau kita di neraka dulu sengsara dong. Iya susah. Iya, berapa tahun coba? Berapa tahun di neraka coba? Kira-kira. Dosa kita aja lah. Iyalah, nggak mungkin dong setahun. Mana ada di penjara aja orang curi ayam aja setahun lebih. Di neraka. Lama ya. Pokoknya dihisap dosa. Dihisap. Padahal Bu ya, kalau kita berpikir secara normal aja ya, kalau di dunia ini, oke lah, kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau udah alam kekal kan, ya udah neraka terus. Masa neraka setelah neraka pindahin surga? Pindahin lah Pak, kalau udah dihisap. Oh, dipindahin. Amal kan kita punya amal kita. Oh, jadi kalau udah selesai disiksa, terhisap, ya dihisap. dipindahin. Ya kita kan punya amal, nggak bisa terus semua kan. Iya. Iya loh. Tapi bagaimana kalau ada yang mengajarkan janji ibu nggak terhisap, nggak ke neraka langsung ke surga, mana pilih? Nggak. Nah, di sini kan sudah mulai masuk cara-cara orang misionaris ini ya untuk menggoyang. Padahal di dalam Islam itu sangat mudah menjawab ini. Apabila ada yang mencoba untuk berkata seperti ini, tinggal berkata, di dalam Islam itu ada taubat. Dengan membaca istighfar, itu otomatis dosa-dosa itu diampuni gitu loh. Allah sudah menjanjikan itu di dalam surah Al-Jumar ayat 53 Al-Quran ya. Nah, kemudian setelah itu juga kita bisa melihat hal-hal yang lain yang otomatis gambaran ini juga sangat ya harus kita miliki sesuatu yang untuk membentengi diri gitu loh. Mari kita simak kembali ya. Dulu langsung surga pilih mana? Udah langsung ke surga. Itu. Iya. Jadi gini Bu, ya. Kalau kita sudah ke neraka dulu, dihisap dulu, ya kan kita sengsara dulu dong. Iya. Aduh panas ya Allah, panas Tuhan, panas macam-macam kan. Tahu baca ya? Iya dong, pasti dong. Kita kan baca, kita pelajari kan. Dengerin ya. Oke. Ya, di sini saya mau nambahkan lagi kepada orang-orang Islam, kaum muslimin, siapa yang bisa menentukan orang itu ke neraka? Ya kan? Siapa yang bisa menentukan orang itu ke surga kan tidak ada yang tahu. Berarti orang namanya pendeta ini, pastor ini, misionaris ini langsung bisa memvonis sesuatu yang belum jelas gitu loh. Sedangkan di dalam Islam ini sudah jelas Allah menjanjikan apabila yang beristighfar bertobat itu pengampunan Tuhan itu sangat besar sekali, bahkan melebihi dosa walaupun dipenuhi langit dan bumi gitu. Jadi harus dijawab otomatis dalam diri orang ini yang apabila ditanyain seperti ini oleh orang-orang misionaris harus bisa menjawab umat Islam. Menjawabnya begini, orang masuk ke surga ataupun ke neraka itu saya sampaikan di sini ya, orang beramal ibadah, beramal kebaikan itu bukan untuk mengharapkan masuk surga, tetapi mencari ridha Allah ya. Jadi kalau sudah diridhoin oleh Allah, otomatis orang itu masuk surga. Jadi urusan amal kebaikan dan amal keburukan itu tidak menjamin seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Bukan itu masalahnya. Jadi amal kebaikan, amal keburukan itu ditimbang itu sebagai gambaran untuk sesuatu kita nanti di akhirat.
apakah kita itu nanti sesuatu itu bisa untuk menjerumuskan kita ke neraka atau ke surga. Akan tetapi bukan itu untuk penebusan kita, balasan dari Tuhan itu sebagai surga. Perlu diketahui dulu ya, itu harus dipahami dulu bahwa orang itu untuk mencari ridha Tuhan, rahmat Tuhan. Oke, kita lanjut dulu. Nah sekarang kalau kita ada yang nggak panas dulu, masa pilih yang panas dulu? Ya kan? Sekarang gini, ada orang gini Bu, ya ini ya, Bu ikut aku Bu, nyebrang sini, ya mudah-mudahan lah bisa selamat kan gitu kan? Nah, terus ada orang yang bilang, ikut aku Bu, pasti selamat lah. Mana? Pilih insya Allah atau pasti? Pilih insya Allah apa pasti? Ah. Insya Allah loh kayak. Iya kalau insya Allah kan ini kan, Ya, insya Allah itu kan pasti, udah. Semua milih yang pasti. Nah, semua milih yang pasti kan, bukan. Oke. Nah, di sini para pendeta ini mencoba untuk memudarkan atau ya kalau dia bilang mencoba untuk menggarisbawahi, memaknai lain makna insya Allah itu. Sebenarnya di dalam Islam insya Allah itu sangat mulia maknanya, karena umat Islam tidak mau mendahului kemauan Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir ini gitu loh. Dia berani memastikan sesuatu yang bukan haknya gitu loh. Bukan hak dia yang menentukan orang itu masuk neraka, masuk surga, tapi dia berani memastikan. Nah, ini kelemahannya ajaran orang terjemahan ini. Dia dengan makna insya Allah, kata insya Allah, dia sebenarnya sudah lari, sudah terbuai, sudah terpukul sendiri gitu loh. Masalah dengan makna insya Allah itu sendiri, dia sudah mengambil hak Allah. Maka dalam hal ini pun sebenarnya dia sudah sangat patut bahwa ajaran dia itu ajaran yang salah gitu. Sesat, ajaran yang sesat. Mengapa sesat? Karena dia mendahului kemauan Tuhan, mendahului keinginan Tuhan dengan memastikan sesuatu yang bukan haknya. Kalau urusan insya Allah itu sebenarnya makna kepasrahan diri umat Islam itu, sebagai hamba Tuhan, bahwa hanya Allah lah yang berkuasa segala sesuatu. Itu keistimewaan Islam sebenarnya. Tetapi pendeta ini mencoba untuk menggiring makna insya Allah itu mudah-mudahan katanya. Bukan mudah-mudahan makna insya Allah sebenarnya di dalam Islam itu. Makna insya Allah itu kepastian kalau untuk urusan hubungan dengan kemanusiaan. Akan tetapi untuk hubungan ke Allah, maka itulah adalah suatu penghambaan, penyerahan diri, hanya Allah yang berkuasa. Makanya makna insya Allah itu sebenarnya memukul balik ajaran yang dijalankan oleh orang ini gitu loh. Sebenarnya Islam mulia, sangat berbangga Anda beragama Islam, karena agama Islam tidak sombong, tidak mendahului Tuhan seperti orang ini, seperti misionaris ini ya. Jadi Anda berbangga yang mendengarkan video ini, semoga Anda sadar dan berbangga diri gitu loh. Berbangga atas kemuliaan atau kesempurnaan ajaran Islam itu dibanding ajaran orang ini. Ngaku-ngaku pasti, tetapi ujung-ujungnya sebenarnya dia mengambil hak Tuhan, memastikan sesuatu yang bukan haknya gitu loh. Ya kan? Kamu pasti umur panjang. Bagaimana kau bisa tahu gitu loh, umur panjang ya kan? Itu kan sesuatu yang hak Tuhan. Kamu pasti masuk surga, bagaimana tahu? Sedangkan dia manusia kok bisa memastikan sesuatu yang bukan haknya itu. Kalau di dalam Islam itu perbuatan terkutuk. Bagaimana dulu setan atau jin, iblis itu mengaku sombong dia kepada Adam, karena dia merasa diciptakan makhluk yang mulia gitu loh, sombong. Saya diciptakan baik, wahai Tuhan. Dia memastikan bahwa dia diciptakan itu sangat baik daripada Adam, makanya Tuhan marah. Begini juga nih dengan ajaran kaum terjemahan. Dia memastikan sesuatu yang bukan haknya. Memastikan sesuatu yang bukan haknya itu adalah perbuatan terlaknat di dalam Islam, terkutuk. Maka dengan posisi ini pun, dengan kata insya Allah pun sebenarnya sudah memukul keras. Makna kepastian yang dibawakan oleh oknum ini sangat sesat sekali gitu loh. Mengambil hak Tuhan. Apa mau Anda ajaran yang mengambil hak Tuhan gitu loh? Apa Anda mau mengambil sesuatu yang bukan hak Anda gitu loh?
Anda mengikuti ajaran yang bukan hak Anda gitu loh. Karena dia memastikan sesuatu ini. Mari kita simak kembali ya. Kan? Sekarang manusia itu sebenarnya ya nggak mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya karena pasti ada dosanya. Jadi dosa itu bukan asal berbuat jahat saja. Kita pikiran jahat pun udah dosa. Karena dosa itu kan dari kata amartia. Jadi segala sesuatu yang nggak sesuai dengan rencana Allah ini, ya ini udah dosa. Jadi kita misalnya Tuhan suruh ini kita ke Medan, kita perginya ke Lampung, itu aja udah salah, gitu loh. Jadi sebenarnya Bu. Oke, nah di sini Madya akan tambahkan ya. Nah ini bedanya kita dengan ajaran orang ini. Kalau dalam Islam itu kalau hanya berpikir doang belum dilakukan maka tidak dinilai dosa. Makanya Anda beruntung beragama Islam. Makanya orang banyak masuk Islam karena kalau hanya dipikirkan niat-niat jahat itu belum ditulis suatu dosa. Berbeda dengan ajaran para misionaris ini, dia kalau sudah memikir itu dosa. Bagus mana dalam Islam sama ajaran dia? Tentunya bagus Islam. Karena di dalam Islam kalau cuma berpikir negatif itu belum dicatat sebagai perbuatan dosa. Apabila sudah melakukan, nah itu baru sudah dicatat oleh malaikat ratib dan atid. Nah ini kelebihan Islam. Dibanding ajaran ini, para misionaris pendeta ini dia mengatakan berpikir aja sudah dosa. Nah berarti ajaran dia sangat ketat, bagus Islam. Mending Islam diikutin. Islam tidak berdosa kalau cuma berpikiran negatif, tinggal dihilangkan pikiran itu, diganti dengan yang positif sudah tidak ada masalah gitu loh. Makanya orang banyak memilih Islam. Karena dalam Islam itu kalau cuma dipikirkan negatif bukan dosa masih. Nah ini bedanya dengan ajaran ini ya, kaum terjemahan Islam. Oke, kita lanjut ya. Sebabnya Tuhan yang nggak kelihatan itu, yang orang panggil Yahweh, Elohim, Allah pun itu namanya, itu datang ke bumi, mengambil rupa manusia. Itu dia. Terus sebagai anak manusia dia harus menebus dosa. Oke. Nah, sebagai seorang yang pintar seharusnya dia bisa menjawab. Di dalam ilmu tauhid, Tuhan itu tidak bisa berbentuk disamakan dengan apapun. Dia tidak bisa disamakan dengan apapun di dunia maupun di alam apapun gitu loh. Jadi Tuhan itu tidak bisa disamakan, tidak bisa kelihatan, tidak bisa disamakan dalam bentuk apapun. Kalau bisa disamakan berbentuk manusia berarti bukan Tuhan. Itu tertolak dalam ilmu tauhid. Nah, kemudian di dalam dia kemudian menyebut Hasem, Elohim, Adonai. Di dalam ajaran Yahudi, kitab Taurat pun bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Mukanya tidak kelihatan. Allah itu tidak nampak, tidak bisa disamakan juga bentuknya, itu sudah tertulis di dalam kitab Taurat juga gitu. Jadi di sini kekeliruan yang sangat fatal yang disampaikan oleh orang ini, karena di dalam kitab Taurat itu Tuhan juga tidak kelihatan. Pada saat itu Nabi Musa mau melihat Tuhan tidak bisa, hancur. Gunung aja pada saat Tuhan mau muncul tuh hancur. Jadi ini kebohongan yang nyata. Kalau apalagi Tuhan berbentuk manusia turun ke bumi, itu suatu kebohongan. Karena di dalam kitab Taurat itu sangat jelas tertolak. Apalagi di dalam ajaran Islam ilmu tauhid, Tuhan itu tidak bakal bisa dilihat apalagi berbentuk manusia gitu loh. Oke, kita lanjut kembali ya. Manusia, karena manusia nggak bisa menembus dosa sendiri, karena Adam dan Hawa udah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa ini udah melahirkan anak-anak yang memang bibitnya dosa gitu loh. Yang suci, yang kudus itu ya Yesus itu yang datang ke bumi itu. Oke, kembali kita akan menjawab ya yang disampaikan oleh pendeta ini, bahwa manusia itu katanya mendapat dosa waris gitu loh. Dosa waris dari Adam dan Hawa yang diturunkan karena dosa itu, dosa waris. Kalau di dalam ajaran Islam berarti Tuhan tidak adil. Kalau menurunkan dosa waris, Tuhan tidak adil. Apa gunanya Tuhan itu maha adil kalau menurunkan dosa waris gitu loh. Maka itu sudah tertolak di dalam Islam gitu loh.
sangat tertolak ya kalau diturunkan dosa waris. Sedangkan dosa Adam itu di dalam Al-Quran juga sudah dilukiskan bahwa dengan beristighfar, bertobat, maka insya Allah dosa-dosa Adam itu sudah dihapus Tuhan, sudah diampuni Tuhan. Gitu loh. Sangat mudah di dalam Islam, tinggal beristighfar, bertobat sudah diampuni, tidak perlu ditebus-tebus, tidak ada gunanya dalam Islam ditebus-tebus. Karena kalau sampai ada dosa waris, itu artinya tidak ada keadilan Tuhan. Ya kan? Ngapain Tuhan menciptakan manusia kalau hanya untuk berdosa, ya kan? Mending dosa diciptakan. Nah, itu menandakan Tuhan tidak sempurna kalau begitu. Otomatis kembali ke ilmu tauhid, kalau Tuhan menciptakan manusia dengan ada dosa, ya itu berarti sangat tidak sempurna, intinya tidak sempurna ke Tuhan menciptakan manusia gitu loh. Apa gunanya Tuhan kalau tidak sempurna menciptakan sesuatu itu gitu loh. Mari kita lanjut ya. Ya kalau orang-orang Islam bilang Isa Al-Masih ya kan. Dia datang ke bumi. Tapi banyak orang nggak percaya. Kalau bahwa dia datang ke bumi, mati di atas Golgota tadi, disalib tadi, menebus kita dari dosa, orang nggak percaya. Masa Tuhan begitu? Tuhan kan tinggal bisa kan? Kan Tuhan itu Bu maha kuasa. Iya. Bisa aja dia tapi dia kan maha adil. Sekarang gini Bu. Oke. Nah, di sini kembali sang misionaris ini menjelaskan tentang Nabi Isa atau Yesus itu. Di dalam Al-Quran juga sudah dibantahkan bahwa yang disalib itu bukan Yesus gitu loh. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Maka sudah terbantah ya. Mari kita simak kembali ya. Saya gadekan emas ke ibu. Anak saya gadekan emas ke ibu. Anak saya ini. Padahal tanpa seizin saya, dia curi emas saya. Terus saya tanya, kamu ngambil emas saya? Iya. Kemana kamu gade? Ke ibu. Kan? Mana ibu itu? Dikasih tahu. Terus saya ambil begitu aja dari ibu. Kira-kira adil nggak saya? Saya rampas gitu emasnya tadi. Kayaknya nggak adil. Harusnya saya tebus dong. Ya. Betul, saya tebus dong. Terang anaknya Bapak. Iya, kan anak saya kan yang gadein kan. Masalah salah anak saya itu urusan saya ke dia. Tapi masalah ibu harus adil saya. Jadi Bu, nggak mungkin dong Tuhan yang maha adil walaupun maha kuasa. Hei setan, udah dia ke surga, nggak ada urusan lu, nggak. Setan bilang ini udah pernah ikut gua nih. Udah pernah ikut gua, setan bilang begitu. Ini udah pernah ikut saya nih. Itulah makanya ada penebusan. Ada penebusan di kayu salib itu karena apa? Karena itu tadi. Sekarang saya mau tanya ibu. Nah, di sini dalam hal ini umat Islam harus mengetahui dalam Islam itu bahwa yang disalib itu bukanlah Isa atau Yesus, akan tetapi orang yang diserupakan. Jadi istilah tidak ada penebusan dosa gitu loh. Jadi apabila umat Islam itu ditanya, apakah ada dalilnya yang mengatakan bahwa Yesus atau Isa itu disalib untuk menebus dosa di dalam kitab Taurat? Nah, Anda tinggal tanyakan seperti itu nanti kepada para misionaris. Apakah ada informasi atau dalil di dalam kitab Taurat yang menyuruh dengan matinya Yesus di kayu salib itu menebus dosa manusia? Nah, itu Anda tinggal tanyakan seperti itu kepada para misionaris. Insya Allah dia tidak akan bakal bisa menjawab. Karena ini misionaris ini dengan dalil ini dia hanya berpegang kepada ajaran Paulus gitu loh, di dalam Perjanjian Baru. Jadi di dalam ajaran kitab Taurat itu dia tidak akan bakal bisa membuktikan. Yang kedua bahwa apa gunanya gitu loh. Walaupun Tuhan itu maha kuasa, maha sempurna, dia bisa turun dalam bentuk apapun ke dunia, apalagi bentuk manusia. Tetapi di dalam Islam, di dalam kitab Taurat juga, kitab Perjanjian Lama itu sudah menginformasikan bahwa Tuhan tidak akan bakal bisa mau
tidak akan bakal mau menyerupai dengan makhluknya gitu loh. Karena Tuhan itu tidak bakal bisa disamakan dengan makhluknya. Ini informasi dari Tuhan sendiri. Dia menjelaskan walaupun dia mampu maha kuasa untuk jadi makhluknya, tapi dia sudah menjelaskan untuk menunjukkan kesempurnaan Tuhan itu gitu loh. Makanya dia tidak mau menunjukkan bentuknya menyerupai manusia. Jadi ini harus dipahami umat Islam ya. Tuhan memang mampu menyerupai apapun. Tetapi Tuhan juga sudah memberikan informasi di dalam kitab Taurat, kitab Injil maupun Al-Qur'an. Dia tidak akan menyerupai bentuknya dengan apapun juga. Jadi dengan otomatis ini tertolak ya. Tertolak, walaupun dia mampu, dia tertolak dalam hal ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi Tuhan kalau dia menunjukkan berbentuk manusia, itu menunjukkan ketidaksempurnaan dia sendiri gitu loh. Menunjukkan ketidakkonsistenannya di dalam kitab Taurat, kitab Injil maupun Al-Qur'an, bahwa dia memberikan informasi kepada manusia dengan kitabnya itu bahwa dia tidak bisa diserupai dalam bentuk apapun. Tidak bisa diserupai atau mirip dengan apapun di dunia ini. Itu informasinya di dalam kitab Taurat, Injil maupun Al-Qur'an. Jadi apabila dia berbentuk manusia, walaupun dia mampu, itu dia tertolak sendiri. Itu menunjukkan ketidaksempurnaan Tuhan itu sendiri gitu loh. Oke, dalam hal ini terbantah ya. Terbantah kembali kalau Tuhan itu berbentuk manusia turun ke bumi. Oke, kita lanjut ya. Bukan masalah agama, ini masalah cerita bagaimana manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Terus gimana dia mau menyelesaikan dosa ini? Dengan amal. Tadi udah ibu jawab sendiri. Sekarang aja saya tanya, ibu banyak amal atau banyak dosa? Udah, banyak pahala atau dosa? Jujur, jangan bohong-bohong. Kadang-kadang aja saya tambahkan kembali ya, di dalam ajaran Islam itu dosa ditanggung masing-masing diri sendiri. Tidak ada dosa ditanggung orang lain. Ya. Jadi dosa itu ditanggung masing-masing pribadi. Ini untuk menunjukkan keadilan Tuhan. Ya, ini untuk menunjukkan keadilan, kesempurnaan Tuhan. Apabila Tuhan itu apabila ada ajaran yang mengatakan dosa waris atau dosa yang diwarisi oleh karena kesalahan di atasnya, itu menunjukkan ketidakadilan Tuhan, tidak sempurna Tuhan menciptakan manusia. Berarti Tuhan tidak adil dong. Orang yang berbuat dosa malah orang yang tidak salah menanggungnya gitu loh. Itu suatu suatu logika dan hal-hal yang sesuatu yang tidak relevan atau tidak sinkron dalam menilai kemahasempurnaan Tuhan gitu loh. Apa gunanya Tuhan menciptakan sesuatu ternyata berdosa, ada dosa waris, apa gunanya gitu loh. Semoga jadi renungan buat yang mendengar ya di luar Islam. Karena ini Anda misalkan membunuh orang atau melakukan perbuatan jahat, tiba-tiba anak cucu kita yang menanggung perbuatan kita itu gitu loh. Nah ini contohnya yang biar logikanya waras gitu loh. Ini menunjukkan ketidakadilan dong tentunya. Ya kan, orang kita yang berbuat, misalkan kita yang berbuat, orang lain yang menanggung, atau orang lain yang berbuat jahat, bla bla bla, membunuh atau berbuat yang negatif lainnya, kemudian kita yang menanggung dosanya gitu loh. Itu kan perbuatan suatu yang tidak adil dong Tuhan. Karena urusan Tuhan, dosa-dosa ini kan dengan Tuhan. Nah ini semoga jadi pola pikiran Anda ya. Apa mau Anda memikul beban dosa orang lain? Kalau saya ngapain diciptakan kalau begitu? Nah ini jawaban yang logika agar orang yang menilai di sini sangat terbuka pikirannya, pola pikirnya, bahwa konsep ketuhanan dengan dosa waris ini sangat merugikan orang-orang yang di bawahnya, orang-orang yang menanggungnya rugi gitu loh. Ngapain? Saya juga tidak mau hidup kalau menanggung dosa orang lain. Ngapain? Kalau kita berbuat, kita yang melakukan dosa, ya wajar kita menanggung dosa itu gitu loh.
Oke, lanjut ya. Misalnya ya, Ya. 15.000, modalnya aja belum. Padahal modalnya 14.000. Ah, dosa nggak? Dosa kan? Tapi kalau kita dagang itu kayak Ah, mana ya? Pak? ah. Kayak mana? Pasti bawa ke bawah bohong juga ya? Iya makanya kan? Ah, Iya, tapi kalau suruh jujur banget kayak Nabi itu nggak bisa. ah. Kalau Kanjeng Nabi itu dagang dia jujur banget emang. Oke lah, Kanjeng. Kalau Ini nggak usah. jangan. nggak Kalau usah- masalah tawar menawar itu Pak, Ah, ya kadang modalnya aja nggak segitu. Ah. Tawar 15 gitu. Iya, iya. iya. Nah, kan gitu kan? Salah lah Pak. Salah Lah. nggak ada Bapak. Sekarang- Kayak itu Pak. Sekarang gini, modal ibu 14.000, ditawar 15. Ibu bilang belum dapat modal. Bohong nggak? Bohong. Namanya bohong, bohong kecil, bohong besar tetap bohong nggak? Dosa kan? Nah, sekarang seharusnya ibu nggak boleh bilang begitu. Ibu harusnya bilang, Pak, masih kecil dapatnya, Oh iya, ya, sedikit. saya. Ah, tapi kalau ibu bilang masih dikit, pernah? Bukan, Nggak. bukan nggak bohong, kan memang 1.000. Nipis, kalau aku Ya. ngomongnya nipis. Nipis. Ya. Tapi kan orang jadi malas beli. Ini ibu ini udah untung pun pengennya banyak. Lah ya. Tipis, tipis diganti siji loro telu kan jadi oke ki. Ngerti nggak? Ya tahu. Nah, harus. Sedikit banyak. Ah, kan orang Oke. jadi Sebenarnya fokus si misionaris ini sebenarnya masalah dosa aja, dia mau mementingkan, menekankan tentang ya pemahaman dosanya itu yang mau diterapkannya. Padahal di dalam Islam itu dosa tinggal beristighfar, membaca istighfar, bertobat udah diampuni dosanya oleh Allah. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Jadi ini sudah diisyaratkan di dalam surah Al-Zumar ya, ayat 53. Jadi sebenarnya tinggal apabila Anda mengalami masalah seperti ini, keluarga Anda dan apapun, yang kuatkanlah ilmu tauhid di dalam Islam itu sendiri. Insya Allah akan terbentengi diri dan keluarga kita gitu loh. Karena secara tidak langsung atau secara tidak langsung pun pasti ada nanti suatu ketika orang-orang yang seperti ini menghampiri diri kita maupun keluarga kita maupun dimanapun saat itu Anda berada gitu. Jadi mari kita lanjut kembali ya. harusnya kalau bohong orang suka dibohongi. Oh modalnya aja belum ah. Jadi kan hati saya jadi kasihan, betul nggak? Kasihan, modalnya aja belum. Ah, jadi Bu, sebenarnya sederhana, orang kalau mau pasti dia selamat itu bukan karena perbuatan baik, karena dia nggak mungkin mampu. Jadi dia harus percaya lewat penebusan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus. Nah di sini dia kan berani memastikan sesuatu yang bukan haknya kan? Ya, memastikan sesuatu yang bukan haknya di sini maksudnya dia berani memastikan bahwa dia Tuhan itu sebenarnya yang hak Tuhan untuk melakukan itu gitu loh. Tapi dia sendiri kan makhluk nih, manusia nih, misionaris. Kenapa dia berani memastikan gitu loh. Nah ini kelemahannya ajaran berani memastikan itu. Kalau sebelum Adam terusir dulu dia nggak mau sujud atau tunduk kepada Adam. Dia berani memastikan dirinya itu mulia gitu loh. Nah ini terkutuk dalam Islam, perbuatan terkutuk sangat jahat, sombong namanya. Iblis itu kan sombong karena dia berani membanggakan dirinya, memastikan dirinya tuh lebih mulia, lebih hebat dibanding Adam yang diciptakan dari tanah. Apa Anda mau ajaran seperti misionaris ini gitu loh? Memastikan sesuatu yang bukan haknya, memastikan sesuatu yang hak Tuhan gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Dengan pengorbanan Yesus saya selamat. Harusnya begitu. Nah, sekarang Ibu mau nggak percaya sama Yesus? Mau nggak? Gimana ya Pak? Tapi kan aku agamanya Islam. Bukan, ini nggak ada masalah agama. Nggak nyangkut-nyangkut itu. Nggak nyangkut-nyangkut agama, nggak ada kain agama. Ibu percaya Yesus, bukan Ibu suruh ke Kristen, suruh kemana-mana, bukan, Iya. bukan. Nah, Ibu cukup begitu aja. Ibu, jadi Yesus itu Bu datang bukan untuk agama, dia datang untuk manusia, bukan untuk agama. Kalau untuk agama berarti dia nggak adil dong, dia nggak maha kasih dong, iya kan? Iya, berarti dia beda-beda. Oke, kalau umat Islam
Kalau mendapat pertanyaan seperti ini, bilang aja, saya percaya kepada Yesus, kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu termasuk rukun iman yang ketiga. Akan tetapi Yesus itu bukan Tuhan, tetapi Rasul Allah. Bilang aja begitu kepada orang misionaris ini. Insya Allah dia pasti paham. Kalau sudah Anda bisa jawab begitu, dia tidak berani masuk ke dalam lagi gitu. Bilangin Yesus itu hanya sebagai Rasul, Nabi dan Rasul Allah. Insya Allah bakal, kalau sudah Anda jawab begitu, bakal pergi misionaris kalau Anda jawab begitu. Oke, lanjut ya. Agama A, agama B, enggak. Dia datang ke muka, saya aja nggak boleh beda-bedain. Iya. Nah, apalagi sang yang suci, dia bukan lahir karena sperma, bukan karena Yusuf, bukan karena Maryam, bukan. Dia roh Allah, rohullah wa kalimatullah. Rohullah kalimatullah itu datang. Sekarang gini, Tuhan Maha Kuasa nggak? Ya, Mas, segala-galanya. Sekarang kalau Tuhan mau datang ke bumi mengambil rupa manusia, bisa nggak? Ya nggak bisa, dia nggak kelihatan, Pak. Iya, kalau dia makan, dia Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa, berarti dia datang ke bumi, bisa nggak? Mau jadi apa aja, kalau Maha Kuasa. Bisa nggak? Bisa dong, kalau nggak bisa berarti kita batasi. Biasa segalanya. Nah, ya kan, sudah kelihatan kan? Di dalam ilmu tauhid, di dalam Al-Quran juga dijelasin bahwa Allah itu maha sempurna, tidak bisa dimiripin atau tidak bisa diserupakan dalam hal apapun, apalagi manusia gitu. Dan ini juga satu jalur dengan kitab Taurat, bahwa Tuhan Nabi Musa pada saat mau melihat Tuhan juga tidak kelihatan dan nampak. Jadi walaupun dia maha sempurna, tapi ya dia tidak mau menampakkan kepada manusia. Karena apa? Karena sudah diinformasikan di dalam kitab bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dimiripkan, tidak bisa diserupakan dalam bentuk manusia. Tidak mau dia berbentuk manusia karena sudah diinformasikan. Kalau dia menyerupai manusia atau menyerupai makhluk lainnya, maka itu menandakan dia bertentangan dengan kitab suci yang dia turunkan sendiri, baik Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil. Di dalam kitab Taurat dan Injil, Al-Quran itu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak kelihatan dan tidak mirip dengan makhluknya. Walaupun dia sempurna, tapi dia sudah menjelasin, saya tidak bisa menyerupai dengan bentuk apapun. Karena apa? Kalau dia menyerupai dalam bentuk manusia, maka dia melanggar atau maka dia menyalahi firman yang dia sampaikan, kitab suci yang dia turunkan itu gitu loh, menyalahi itu. Maka Tuhan tidak konsekuen, tidak konsisten Tuhan gitu loh. Yang kedua juga dia menunjukkan ketidaksempurnaan Tuhan. Apa gunanya dia Tuhan kau mau gunanya dengan turun mirip manusia itu apa faedahnya gitu loh. Dia maha sempurna kok mau seperti manusia dengan makhluk mirip dengan manusia gitu loh. Apa gunanya? Banyak makhluk yang lebih hebat kok. Malaikat, dia kan itu lebih baik. Kenapa dia mirip malaikat aja gitu loh? Kalau dia mau jadi makhluknya. Nah, jadi otomatis ini membantah argumen dari pendeta ini gitu loh ya. Jadi dia pendeta ini menyalahi kitab dia sendiri gitu loh. Karena di dalam kitab Taurat itu Tuhan tidak bisa kelihatan. Tidak bisa berbentuk dengan manusia mirip. Di dalam Al-Quran juga tidak bisa. Nah, kalau ada Tuhan berbentuk manusia, maka dia menyalahi kitab dia sendiri. Oke, kita lanjut ya. Itulah yang orang bilang mana mungkin. Harusnya bisa. Tapi kita kan ada. Betul. Setiap orang ditanya pasti bisa. Tapi ketika disuruh percaya dia nggak mau. Kalau bilang kamu Allah tuh maha kuasa nggak? Tuhan maha kuasa nggak? Maha kuasa, ya kan? Nah, terus bisa nggak dia buat apa saja? Mau datang ke bumi, mau ambil rupa manusia kayak apa? Bisa. Nah, tapi ketika kita ceritakan tentang bagaimana tadi itu Yesus itu datang ke bumi mengambil rupa manusia, wah, mana mungkin? Nah, itulah permainan otak yang sudah kita sejak kecil kita Oke,
Nah, sini saya akan jelaskan dulu kalau di dalam Al-Quran sudah sangat jelas di dalam ilmu tauhid laisa kamitslihi syai'un itu bahwa dia tidak bisa disamai, diserupakan dalam apapun juga dengan makhluk apapun juga gitu loh. Jadi Tuhan itu dalam ilmu tauhid sudah sangat jelas. Selain tidak kelihatan, dia juga tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun. Nah, mari kita lihat apabila dia dalam kitab dia sendiri gitu loh. Nah, silakan dia lihat dalam Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Berarti di pendeta ini dia bertentangan dengan Yohanes 5 ayat 37. Nah, kemudian dia juga bertentangan kalau Tuhan itu, Bapa itu menjadi manusia. Coba lihat. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang aku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berarti pendeta ini juga bertentangan dengan Keluaran 33 ayat 20. Ya, berarti dia bertentangan kembali ya. Kemudian kita bisa lihat dari Musa. Nah, dari Exodus, Keluaran dari 33. Nih silakan Anda bisa lihat sendiri ya. Keluaran 33 ayat 20 juga sudah sangat jelas bahwa Tuhan itu tidak bisa kelihatan. Sudah sangat jelas Tuhan itu tidak kelihatan ya. Oke. Mari kita simak kembali di ayat 21-nya. Nah, ini bisa Anda lihat. Ayat 22-nya bisa Anda lihat. Jadi sangat bertentangan sekali kalau Tuhan itu berbentuk manusia turun. Karena bertentangan dengan konsentrasi kan konsisten sudah Tuhan mengatakan seperti ini gitu loh. Bahwa sifat Tuhan itu seperti ini di dalam kitab suci gitu loh. Taurat, Injil maupun Al-Qur'an. Nah, ini dalam Al-Qur'an nih sangat jelas juga. Ya. Bahwa Tuhan itu tidak kelihatan. Maka ini akan gugur ya. Oke, kita lanjut dulu apa yang disampaikan oleh pendeta ini. Dipisah-pisahkan. Oh, agama ini, agama itu ini, agama yang gini apa? Bukan. Jadi ini dia datang bukan untuk agama, dia untuk orang yang mau percaya dia. Makanya saya misalnya, saya bukan cerita agama, lu percaya nggak sama penebusan ini? Sekarang gini aja Bu, Ibu mau agama apapun, kalau saya percaya ini manis, saya beli. Itu aja, betul nggak? Iya. Iya. Masa saya harus tanya, Ibu agamanya apa? Buddha, enggak lah, kan enggak. Yang penting ini manis, Ya. betul nggak? Nah sekarang ini bukan kebetulan Bu. Terus terang, saya nggak kenapa tergerak tadi mau beli ini kan. Sebenarnya nggak mau beli ini, tapi saya bilang saya mau ceritakan ini, ya saya harus sekalian beli. Ibu mau nggak buka hati, terima Yesus. Yesus, aku percaya dosaku ditebus. Aku yakin dalam nama Yesus. Itu aja. Ibu mau agama apa nggak masalah. Nggak masalah. Oke, di sini kan sudah sangat jelas ya. Tuhan itu tidak akan bakal kelihatan dalam bentuk apapun. Tidak bisa disamakan, tidak bisa berupa apapun gitu loh. Tuhan itu. Ini sudah terlihat dalam Yohanes 5 ayat 37. Terus tambah Keluaran 33, tidak akan bisa dilihat, memandangnya wajahnya pun tidak lihat. Berarti pendeta ini bertentangan dengan kitab dia sendiri. Kalau Tuhan itu bisa berubah jadi manusia atau berubah jadi Yesus itu sendiri Tuhan. Nah, ini sangat bertentangan sekali dalam kitabnya. Nah, kemudian kita lihat dari kitab Taurat ya. Kitab Taurat. Nah, ini. Dari Keluaran 33, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada yang memandang aku dapat hidup. Berarti mati kalau orang bisa. Berarti kalau diumpamakan Yesus itu jadi manusia, maka orang yang melihat itu bakal mati gitu loh. Kenapa pada saat itu orang nggak mati melihat Tuhan Yesus? Melihat Yesus pada dia masih hidup kok nggak mati gitu loh. Berarti kan dia bertentangan dong. Ya kan? Kenapa orang murid-muridnya yang lain itu kok nggak mati melihat Yesus, wajah Yesus? Kalau dalam ini kan sudah dikatakan wajahnya, kalau melihat wajahnya mati gitu.
dalam Keluaran 33 ayat 20. Jadi bertentangan dalam hal ini gitu loh. Oke. Kalau bisa dilihat ya. Nah, ini lagi. Nah, ini. Sini juga bisa kelihatan. Dalam Al-Qur'an juga sangat jelas apa yang perlu kita pahami. Oke, kita lanjut kembali ya. Jadi sang gugur ya. Konsep Tuhan menjadi manusia itu bertentangan dengan kitab dia sendiri, kitab Taurat, Injil maupun Al-Qur'an. Terus apa faedahnya juga gitu loh. Jadi manusia ngapain? Dia Tuhan kok gitu loh. Dia ampuni ya diampuni aja dosa gitu loh. Nggak ada kaitannya dengan hal-hal kemudian susah-susah repot-repot mengampuni dosa gitu. Secara logika kan juga terjawab gitu loh. Kita lanjut ya. Tak doain engko iku sederhana. Nanti engko Ibu rasain, ada hadirat Tuhan luar biasa. Nang kono jagong kono. Gelem ora? Hah? Enggak apa cuma Isal masih saat iki aku percaya bahwa apa ya bahasa Jawanya kurang paham lah. Aku yakin percaya engkau datang ke bumi untuk saya, untuk menebus saya dari dosa. Tapi kan aku itu ini loh Pak, apa namanya? Ya kalau aku Bapak Yesus, aku Allah gitu aja. Iya nggak apa-apa. Jadi aku percaya Allah datang ke bumi. Jadi Ibu, ayo percaya kan? Iya, dia datang ke bumi mengambil rupa manusia itu. Nah, sebagai anak manusia, sebagai jadi kalau Tuhan atau Allah itu datang ke bumi, otomatis bertentangan dengan kitab dia sendiri. Ini ya, kitab Taurat, kitab Injil bertentangan dengan Yohanes 37 bertentangan. Dengan Keluaran ayat 20 bertentangan. Dengan Keluaran 33 ayat 20 bertentangan. Dengan Keluaran 33 ayat 21 juga bertentangan, ayat 22 bertentangan, ayat 23 bertentangan. Ya, dalam Al-Qur'an lebih sangat bertentangan, sangat jelas tentangannya, ya kan? Apalagi dalam ilmu tauhid bahwa laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun. Kalau ada bisa menyerupai manusia, otomatis bukan Tuhan gitu loh. Jadi sangat apa namanya, ya jauh sekali dalam posisi ini gitu loh, jauh sekali. Oke, lanjut dulu ya. Sebagai Allah yang Ibu bilang tadi, dia nggak bisa mati dong. Kan dia firman, dia kan firman sama itu. Tapi sebagai anak manusia yang datang ke bumi bisa dong. Gini, saya mati nih, mati. Rohku kan nggak mati. Ya, Allah itu kan nggak kelihatan, goib, roh atau zat gitu kan, roh. Loh, terus gimana? Yang mati itu bukan Allah, nggak, Tuhan Allah itu nggak mungkin bisa mati. Ya Allah nggak bisa mati Allah. Ya, maha kekal. Dia maha kekal. Yang mati itu anak manusia yang datang ke bumi tapi dia suci, kudus, nggak ada dosanya. Nah, sekarang kalau saya menebus dosa Ibu nggak bisa. Walaupun saya mau mati untuk Ibu nggak bisa. Karena saya ada dosa juga. Ya kan? Nah, okay. Ya. Nah, di sini kan misionaris ini juga menggambarkan anak manusia gitu loh, anak Tuhan. Sebenarnya di dalam ajaran kitab Taurat itu yang digelari anak Tuhan bukan hanya Yesus atau Nabi Isa ini. Ajaran sebelumnya ke Nabi Musa, Nabi Daud dan yang lain, Melkisedek dan lain-lain juga digelari anak Tuhan. Jadi yang identik dengan anak Tuhan bukan hanya Yesus atau Nabi Isa sendiri gitu loh. Jadi otomatis ini juga menjawab kalau Yesus itu anak Tuhan itu diistimewakan dalam posisi itu Tuhan sendiri dalam ajaran sebelumnya. Semoga jadi renungan ya ini ya, orang yang mendengar ini gitu loh. Bahwa apapun yang Anda coba untuk garis bawahi untuk mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, itu terbantahkan sendiri dalam kitab dia sendiri gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya apa yang disampaikan oleh pendeta ini kembali. Oke.
harus bisa nebus yang suci. Sekarang saya mau tanya Bu, ada nggak di bumi ini sekarang manusia yang suci? Nggak ada. Nggak ada. Pasti nggak ada. Ya itu hanya satu Yesus itu, dia datang. Gitu loh. Jadi Ibu dikasih Yesus. Nah, jadi sebenarnya mata Ibu udah mulai berbinar-binar. Iya udah mulai tenanan opo iki aku. Wih. Sederhana Bu sebenarnya. Iya. Orang kadang gini ya. Orang maunya yang sulit. Orang Indonesia ada lucu Bu, dia nonton TV nih ya, 3 orang di situ ya nonton TV. Terus yang satu bilang, iku pinter, iku wong profesor doktor. Kenapa ngopo? Aku orang ngerti omongannya. Makanya harusnya ngerti dong. Iya. Masa karena dia nggak paham jadi profesor? Harusnya seorang orang yang pintar kan harus bahas. Nah, di sini dia kembali mengistimewakan Yesus itu sendiri gitu loh. Padahal di dalam Islam, Yesus atau Nabi Isa itu adalah seorang nabi dan rasul yang Tuhan pernah utus kepada bangsa Israel. Jadi Yesus atau Nabi Isa itu hanya untuk bangsa Israel, tidak diutus untuk bangsa lain. Tidak ada dalil di dalam kitab Taurat yang menjelaskan bahwa dia diutus bangsa lain. Kalau dalam kitab Perjanjian Baru mungkin itu saya tidak berbicara itu. Karena dalam hal ini Yesus atau Nabi Isa itu meneruskan ajaran kitab Taurat. Ya, meneruskan ajaran kitab Taurat. Jadi otomatis harus informasi bahwa Yesus atau Nabi Isa itu sesuai dengan ajaran awalnya, yaitu kitab Taurat yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Oke, kita lanjut kembali ya. Seperti saya kan, Ibu ngerti bahasa saya kan? Bahasa saya kan? Iya. Saya bukan pintar tapi ngerti. Iya, ngerti. Karena saya bahasanya biasa, sederhana. Jadi, Ibu itu bukan maksudnya pindah agama. Ibu itu percaya Yesus. Maksud saya begitu. Yesus, Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih, kalau Ibu nggak mau Yesus, Isa Al-Masih. Aku percaya bahwa Isa Al-Masih datang ke bumi. Dialah yang menebus saya dari kejahatan dosa saya. Gelem ora? Ibu mau neraka atau surga? Ngomong kayak gitu. Hah? Suruh ngomong kayak gitu. Iya. Ibu mau neraka atau surga? Ayo. Hah? Aku baru baca Yasin. Yasin nggak apa-apa. Emang dilarang baca Yasin? Ya, Enggak dilarang. Ibu abis itu baca Yasin mau baca apa itu nggak ada. Bukannya aku nggak percaya. Ibu pernah dengar Isa Al-Masih? Saudara saya juga ada yang cuma kan Isa sama Bapak. Oh, ada. Ada saudara saya, adiknya mama saya. Oh, gereja itu. Iya, di Sambari. Tapi ibu kan belum pernah terima Yesus. Ya orang aku agamanya Islam Nggak bisa. Enggak. Isa Al-Masih? Tahu saya. Percaya nggak Isa Al-Masih datang ke bumi? Nanti kedua kali jadi hakim. Ngakimi, percaya kan? Percaya kan? Isabnu Maryama wahakaman adlan. Isa putra Maryam hakim yang adil. Percaya nggak? Iya, sekarang Maryam. ya sekarang kalau dia menghakimi, sekarang kita ya ada masalah nih. Yang mempenjarakan kita, memvonis berapa tahun itu hakim atau polisi? Hakim. Itu cerdas Ibu, pinter. Sekarang Isa Al-Masih datang jadi hakim. Oke. Dalam hal ini memang di dalam ajaran Islam Isa Al-Masih atau Yesus itu akan datang lagi kembali di akhir zaman. Akan tetapi misinya itu adalah mematahkan salib dan menjelaskan kepada orang-orang yang beragama dia sendiri, pengikutnya itu agama Nasrani, Yahudi, bahwa ajaran yang dia sekarang itu tidak benar gitu loh. Karena dia bukan Tuhan. Dia menjelaskan itu kepada kaum bangsa Nasrani, bangsa Yahudi. Di akhir zaman nanti itu di dalam hadis sudah dijelaskan. Dia itu sudah diungkapkan, dia tugasnya untuk membantu Imam Al-Mahdi menegakkan khalifah Islam di muka bumi.
itu sudah termuat dalam hadis Nabi tentang salib yang akan dia patahkan, tentang ajaran-ajaran dia ingin menegakkan syariat Islam itu sendiri. Itu tugasnya Nabi Isa atau Yesus di akhir zaman itu ya. Saya kira mungkin untuk review hal ini juga sudah mau habis, tinggal membayar kelihatannya pendeta ini kepada orang ini, membayar untuk membeli buah jeruk itu sendiri gitu loh. Saya kira sudah saya akhiri dulu untuk review menganalisa cara-cara misionaris memperkenalkan ajaran dia kepada orang Islam. Kalau kita lihat dari video tadi, orang Islam. Jadi bagaimana cara membentengi keluarga,